Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Deska Fahera dengan NIM 2210202028, kelas PAI A. Dosen pengampu Pak Dr. Syarnubi, MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Pengertian rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran filsafat ilmu yang berpandangan bahwa otoritas rasio atau akal adalah sumber dari segala pengetahuan. Dengan demikian, kriteria kebenaran berbasis pada intelektualitas. Aliran rasionalisme berpendapat bahwa hanya semata-mata dengan akal seseorang bisa sampai pada kebenaran yang sejati. Dengan kata lain, rasionalisme adalah aliran berpikir yang berpendapat bahwa pengetahuan yang benar mengandalkan akal dan ini menjadi dasar pengetahuan suatu ilmiah. Tokoh-tokoh rasionalisme. Pertama, René Descartes, 1596-1650. Beliau lahir di La Haye, Perancis, 31 Maret 1596 dan meninggal di Stockholm, Swedia, 11 Februari 1650. Descartes biasa dikenal sebagai Cartesius. Ia adalah seorang filsuf dan matematikawan Perancis, merupakan orang pertama yang memiliki kapasitas filosofis yang sangat dipengaruhi oleh fisika baru dan astronomi. Tokoh rasionalisme ini beranggapan bahwa dasar semua pengetahuan ada dalam suatu pemikiran. Nicolas Malebranche, 1638-1775. Orang Prancis yang bernama Nicolas Malebranche berusaha untuk mendamaikan filsafat yang dirintis Descartes dengan pemikiran Kristiani, terlebih pemikiran Agustinus. Tentang masalah substansi, ia mengikuti ajaran Descartes bahwa ada dua substansi, yaitu pemikiran dan keluasan. Christian Wolff, tahun 1679-1754, merupakan seorang filsuf Jerman yang berpengaruh besar dalam gerakan rasionalisme sekuler di Jerman pada awal abad ke-18. Merupakan filsuf yang paling terkenal pada masa pencerahan Jerman. Wolff menyadur filsafat Leibniz dan menyusunnya menjadi suatu sistem. Di samping itu, dalam penyusunannya ia banyak menggunakan unsur skolastik. Baruch de Spinoza, 1632-1677, lahir di Amsterdam pada 24 November 1632. Ia berasal dari keluarga yang menganut agama Yahudi, yang melarikan diri dari Spanyol ke Amsterdam akibat konflik keagamaan. Ia merupakan filsuf Belanda yang fenomenal serta dia mengungkap salah satu pemikiran Descartes mengenai apa sesungguhnya dunia ini. Menurutnya, pemikiran mustahil tanpa konsep substansi dan mendefinisikan sebagai sesuatu yang ada pada dirinya sendiri dan dipahami melalui dirinya sendiri. Gottfried Wilhelm Leibniz, tahun 1646-1716, menerima esensi Spinoza tetapi tidak menerima konsentrasi serba Tuhannya. Menyebutkan bahwa substansi itu mengandung dasar dari segala kemampuan. Mulai dari keseriusannya, Leibniz menerima penjelasan tentang berbagai hal di dunia ini.
yang disebutnya nomaden. Nomaden ini adalah cerminan, seperti membayangkan kesempurnaan caramu sendiri. Blaise Pascal mempercayai bahwa akumulasi penemuan ilmiah dapat mendorong kemajuan manusia. Dia membela pandangan menerima cara hidup Kristen bahwa cara hidup ini cocok untuk perhitungan probabilistik yang mengklaim nilai kebahagiaan abadi. Pengertian empirisme. Asal kata empirisme adalah empira, yang berarti kepercayaan terhadap pengalaman. Bahan yang diperoleh dari pengalaman dibuat oleh akal, karena pengalamanlah yang memberikan kepastian yang diambil dari dunia fakta. Empirisme berpandangan bahwa pernyataan yang dapat dibuktikan melalui pengalaman adalah tidak berarti atau tanpa arti. Ilmu harus dapat melalui pengalaman. Francis Bacon 1561-1626 telah meletakkan dasar-dasar empirisme dan menyarankan agar penemuan-penemuan dilakukan dengan menggunakan metode induksi. Menurutnya, ilmu akan dapat berkembang melalui pengamatan dalam eksperimen serta menyusun fakta-fakta sebagai eksperimen. Selanjutnya dibawa Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679 serta John Locke dan lain-lain. Empirisme berkembang. Pandangan Thomas Hobbes sangat mekanistik oleh karena merupakan bagian dari dunia. Apa yang terjadi pada manusia atau yang dialaminya dapat diterangkan secara mekanik. Hal ini menyebabkan Thomas Hobbes dipandang sebagai penganjur materialisme. Sesuai dengan kodratnya, manusia berkeinginan mempertahankan kebebasan dan menguasai orang lain. Hal ini menyebabkan adanya ungkapan homo nihilus yang berarti bahwa manusia adalah serigala bagai manusia lain. John Locke berpandangan bahwa akal tidak akan melahirkan pengetahuan dengan sendirinya. Pengalamannya merupakan sumber pengetahuan. Yang terakhir, kritisme. Latar belakang munculnya kritisme adalah karena paham rasionalisme dan empirisme masing-masing sama bagusnya. Tapi kan ada pertentangan antara keduanya. Akhirnya Immanuel Kant mencoba untuk menyembatinya dengan memadukan kedua unsur tersebut. Aliran filsafat yang dikenal dengan kritisme adalah filsafat yang diintroduksi oleh Immanuel Kant. Memulai pelajarannya dengan menyelidiki batas-batas kemampuan rasional sebagai sumber pengetahuan manusia. Ciri-cirinya adalah menganggap bahwa objek dengan itu berpusat pada subjek pada objek. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, kritisme. Latar belakang munculnya kritisme adalah karena paham rasionalisme dan empirisme masing-masing sama bagusnya. Karena pertentangan di antara kedua tersebut, akhirnya Immanuel Kant mencoba untuk menyembatinya dengan memadukan kedua unsur tersebut menjadi suatu paham bermakna kritisme. Aliran filsafat yang dikenal dengan ini adalah filsafat yang diintroduksi oleh Immanuel Kant. Beliau memulai pelajarannya dengan menyelidiki batas-batas kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan manusia. Pertentangan antara rasionalisme empirisme dicoba untuk diselesaikan oleh Kant. Ciri-cirinya yaitu menganggap bahwa objek pengenalan itu berpusat pada subjek, bukan pada objek. Menegaskan keterbatasan kemampuan rasional manusia untuk mengetahui realitas atau hakikat satu. Pendirian aliran rasionalisme dan empirisme sangat bertolak belakang. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.